Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saudara Alia dari tugas query ini dengan Ibu siapa? Ibu. Usianya berapa, Bu? 29. Alamatnya di mana? Ibu datang kemari dari keluhan apa yang coba saya bisa bantu? Pusing. Pusingnya sudah berapa lama, Bu? 2 hari yang lalu. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan koordinasi vegetatif dan fungsi luhur dengan tujuan untuk menegakkan diagnosis saya. Mungkin dalam pemeriksaan ini ada rasa kurang nyaman, apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, sebelumnya saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan. Di sini alatnya ada kapas, ada penlek, ada tang spatel, ada spet yang berisi air hangat, kemudian ada kertas dan ada pensil. Kemudian saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama di sini untuk penilaian koordinatif. Yang pertama adalah penilaian gerakan cepat. Yang pertama, pasien meletakkan kedua tangannya di paha, kemudian membalikkan kedua tangannya seperti ini dan mengangkat tangannya di atas paha. Kemudian lakukan gerakan seperti ini secara cepat dalam waktu 10 detik. Apakah Ibu mengerti? Baik, silakan lakukan, Bu. Baik, pada pasien di sini dapat melakukan gerakan ini secara benar dan baik tanpa adanya kesulitan, normal. Kemudian ada gerakan telunjuk hidung, silakan angkat jari telunjuknya, Bu. Kemudian disentuhkan ke hidung Ibu. Kemudian telunjuknya disentuhkan ke jari saya. Lagi, Bu, secara bergantian, hidung telunjuk. Kemudian sambil menutup mata, Bu. Baik, stop. Kemudian untuk jari telunjuk yang satunya lakukan sama kayak tadi. Hidung telunjuk sambil tutup mata. Baik, pada pasien dapat melakukan gerakan ini secara akurat, baik dan benar tanpa adanya kesulitan. Baik, selanjutnya adalah gerakan tumit lutut, yaitu posisi pasien berbaring terlentang, kemudian meletakkan tumit kanan di betis kiri tepat di bawah lutut, kemudian menggesernya ke bawah di atas tulang kering. Kemudian untuk yang kaki satunya sama ke bawah. Baik, di sini pasien bisa melakukan gerakan tumit lutut dengan baik dan benar tanpa adanya kesulitan. Setelah itu adalah cara berjalan. Di sini cara berjalan itu dievaluasi dengan mengamati pola pasien berjalan. Yang pertama, pasien berjalan dengan ujung jari kakinya saja, kemudian menampakkan seluruh kaki dan dengan menggunakan ujung tumit. Kemudian yang terakhir, pasien diminta untuk melompat di tempat pada setiap kaki. Yang pertama untuk ujung jari seperti ini. Pemeriksa ada di samping untuk menangkap pasien apabila pasien terjatuh. Kemudian menampakkan seluruh kakinya saja. Normal untuk seluruh kaki. Kemudian untuk tumit kakinya saja, silakan. Pasien jatuh, kemudian silakan engklek atau gerakan melompat-lompat di tempat seperti ini. Iya, baik. Di sini terdapat kelainan pada ujung jari dan tumit kaki pasien. Kemungkinan ada kelainan yaitu vertigo. Kemudian adalah tes Romberg. Tes Romberg di sini pasien diminta untuk berdiri diam. Kemudian kedua tumitnya, tumit kanan dan tumit kirinya itu menyatu gini seperti ini. Kemudian pasien diminta untuk membuka mata. Kemudian dilihat apakah pada pasien terlihat adanya gangguan keseimbangan pada saat pasien membuka mata. Di sini pasien tidak terlihat adanya gangguan keseimbangan pada saat pasien membuka matanya. Kemudian pasien diminta untuk menutup mata. Kemudian tahan sebentar. Kemudian pasien diminta untuk membuka mata. Kemudian pada pasien di sini terlihat adanya gangguan keseimbangan setelah pasien itu menutup mata. Setelah pasien itu menutup mata dengan matanya tertutup. Kemudian tes Rombergnya positif. Kemudian ada tes Romberg dipertajam. Tes Romberg dipertajam dan ini pasien berdiri dengan menggunakan kaki yang satu di depan kaki yang lain seperti ini, posisi tandem. Kemudian melipat tangannya di depan dada seperti ini, kemudian menutup matanya dan ditunggu selama 30 detik. Pada orang yang normal itu bisa melakukan gerakan ini selama 30 detik atau lebih. Kemudian pasien jatuh. Selama kurang dari 30 menit. Tes Romberg dipertajam, positif ada kelainan kurang dari 30 detik. Kemudian ada melangkah di tempat, tes melangkah di tempat atau stepping test. Di sini posisi pasien yaitu berjalan di tempat seperti ini sambil menutup mata sebesar 90 derajat sebanyak 50 langkah. Cara berjalannya seperti jalan biasa, kecepatannya tidak boleh bergerak dari tempat dan tidak boleh beranjak dari situ. Kemudian di sini stop. Pada pasien di sini normal, pasien tidak beranjak dari tempat kurang dari 1 meter, tidak beranjak lebih dari 1 meter dan badannya tidak terputar 30 derajat. Kemudian ada tes Sallow knee bend. Di sini yaitu memeriksa lutut kanan dan lutut yang kiri. Kita pemeriksa itu memegang bahu belakang pasien untuk mencegah agar pasien tidak jatuh atau tidak. Lakukan seperti ini. Kaki kanan ditekuk, kemudian kaki kirinya diangkat seperti itu. Kaki kanan, iya, lanjut. Iya, baik.
Selainnya adalah pemeriksaan vegetatif, ada dari refleks pupil, refleks kornea, kemudian ada Doll-E manuver, kemudian tes kalori dan refleks muntah. Yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks pupil, refleks pupil yang tadi dari direct dan indirect. Kemudian untuk mata kanan indirect apakah miosis, di sini miosis. Kemudian untuk mata kiri indirect, di sini miosis normal. Kemudian untuk refleks kornea di sini saya menggunakan kapas. Untuk mata kanan terlebih dahulu, silahkan ikutin gerakan saya ke sana. Di sini pasien mengedip, kemudian untuk mata kirinya, di sini pasien mengedip normal. Kemudian untuk Doll-E manuver, di sini saya akan memegang kepala pasien, kemudian saya akan menengokkan ke samping kanan dan samping kiri pasien. Di sini terlihat matanya itu mengikuti arah tengokan kepala. Di sini Doll-E manuver yang normal. Kemudian ada tes kalori. Di sini saya menggunakan air hangat. Kemudian dengan menggunakan span, kemudian saya akan memasukkannya ke kanalis acusticus externus untuk telinganya. Kemudian dilihat untuk matanya apakah ada refleks mengkedip atau tidak. Ada refleks mengkedip. Kemudian ada refleks muntah. Di sini saya menggunakan tang spatel. Silakan buka mulutnya. Kemudian saya memasukkan ke dalam mulut. Apakah ada refleks memuntah? Di sini ada refleks memuntah positif. Kemudian adalah pemeriksaan fungsi luhur dari orientasi, bicara, dan memori. Yang pertama adalah orientasi, itu dari personal, tempat, waktu, dan situasi. Untuk personal, Mbak Ibu silakan, namanya siapa Bu? Usianya berapa Bu? 29. Kemudian ini tempatnya di mana ya Bu? Rumah sakit. Kemudian ini waktunya pagi, siang, sore, atau malam? Pagi. Ini hari apa ya Bu? Hari Selasa. Kemudian ini situasinya ramai, sepi, atau bagaimana Bu? Sepi. Baik, untuk orientasi pasien baik, bisa menjawab pertanyaan, pemeriksaan dengan baik dan benar. Kemudian untuk kelancaran bicara, Ibu tadi namanya siapa Bu? Ibu Mas. Alamat di mana? Kebun Dalam. Baik, untuk kelancaran bicaranya baik, bisa menjawab pertanyaan pemeriksa dengan lancar. Kemudian untuk repetitif, Bu nanti ulangin kata-kata yang saya ucapkan ya Bu. Bola, ubi, baju. Ulangin Bu. Bola, ubi, baju. Lagi Bu. Bola, ubi, baju. Baik, untuk repetitifnya atau pengulangannya baik. Kemudian untuk pemahamannya, nanti Ibu ikutin perintah saya ya Bu. Ini ambil kertas, kemudian nanti dilipat jadi 2, kemudian nanti diletakkan di meja ya Bu. Apakah Ibu mengerti? Silahkan lakukan Bu. Baik, untuk pemahamannya baik. Kemudian setelah itu adalah menamai. Bu, ini apa Bu? Pensil. Pensil. Kalau ini apa Bu? Kertas. Baik, untuk menamainya baik. Kemudian untuk membaca, Bu silahkan baca kalimat ini Bu. Ibu beli baju di pasar. Kemudian untuk menulisnya, Ibu silakan menulis apa yang tadi dibacakan tadi Bu. Baik, udah bisa menulis, Ibu beli baju di pasar. Baik, kemudian setelah itu untuk memori tadi dari segera, jangka pendek, dan jangka panjang. Untuk segera nanti saya akan mengucapkan angka ya Bu, diingat-ingat 4, 5, 6. Nanti saya akan mengulanginya nanti beberapa menit lagi. Baik Bu, 4, 5, 6 ya Bu. Ibu namanya siapa Bu tadi? Mas. Ibu tadi kesini naik apa? Motor. Baik Bu, apakah Ibu masih ingat angka berapa yang saya sebutkan tadi? 456. Berapa Bu? 456. Baik, kemudian untuk jangka pendeknya, Ibu tadi pagi makan apa Bu? Makan roti. Kemudian Ibu tadi kesini sama siapa Bu? Diantar siapa? Sama suami. Naik apa Bu? Motor. Baik, untuk jangka pendeknya normal. Baik, kemudian untuk jangka panjangnya Ibu menikah tahun berapa Bu? 2015. Kemudian Ibu lahir tahun berapa? 2000. 1000 Berapa? 1995. Oh ya baik, untuk memorinya baik. Alhamdulillah pemeriksaan telah selesai. Ibu silakan duduk kembali. Saya akan merapikan alat serta mencuci tangan. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang sudah saya lakukan, untuk interpretasinya dari pemeriksaan vegetatif tadi didapatkan kelainan pada tes cara berjalan, kemudian ada tes rombek dan tes rambut dipertajam. Kemudian pada pemeriksaan vegetatifnya normal, kemudian pada tes fungsi luhurnya juga normal. Untuk kemungkinan diagnosisnya, Ibu mengalami vertigo. Untuk edukasinya, Ibu tetap makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, jaga kesehatan Ibu, kemudian jangan stres ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik, jika tidak, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.